yang baik di depan orang. Makanya banyak orang yang terlihat sopan, tersenyum, bahkan semuanya terlihat baik-baik saja, karena manusia ini punya kecenderungan untuk menutupi luka. Manusia ini punya kecenderungan menutupi yang namanya kesalahan atau bahkan dosa sekalipun. Terkadang kita menyembunyikan hal tersebut, kita nggak mau dipertontonkan kepada banyak orang, karena manusia akan cenderung menutupi kelemahan maupun dosanya. Meskipun betul hari-hari ini, di zaman ini banyak juga orang yang udah dosa, sombong lagi. Betul. Ya kan, udah itu nggak benar, belagu lagi. Ada juga sih saudara. Kayak contoh saya lihat bahwa pergerakan zaman sekarang, orang-orang yang di usia saya mengalami perceraian itu kayak ngomongnya gampang banget. Oh, saya udah bercerai sama istri saya. Oh, saya udah bercerai sama suami saya. Padahal waktu saya kecil, saya tahu banget bahwa perceraian ini adalah hal yang tabu di Indonesia. Bahkan perceraian ini dilarang sama Alkitab. Jelas bilang Allah membenci perceraian. Tapi ternyata banyak orang yang kayak pamer aja. Oh, saya udah gak menikah lagi sama dia. Oh, saya udah bercerai. Oh, sekalian 2 tahun yang lalu saya udah tinggalin dia. Ini kayak jadi orang yang kayak sombong sama kelemahan. Padahal kita sama-sama tahu perceraian adalah ditentang sama Tuhan. Perceraian tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi malah banyak orang yang juga ternyata ada juga beberapa oknum manusia yang kayak bangga sama apa yang pernah ia alami meskipun itu kesalahan. Tapi sebagian besar manusia kita akan cenderung menutupi kesalahan. Dan yang berbahayanya adalah saat kita menyimpan kesalahan kita obatin dengan cara kita sendiri. Yang akhirnya bukannya malah menyembuhkan kita, tapi malah bikin kita terluka lebih dalam lagi. Saya ingat betul saudara, waktu saya masih kecil, saya suka main bola di dalam rumah. Mama papa saya baru beli lemari kaca buat piring, rumahnya bagus sekali. Baru beli saudara, taruh di dekat arah ke dapur saudara. Papa saya main bola di dalam rumah. Papa saya mau pergi, bilang Glenn, Ray, jangan main bola di rumah. Iya, tendang lagi. Akhirnya mama saya pergi saudara. Apa yang terjadi? Saya tendang terlalu semangat. Akhirnya lemari kaca yang baru dibeli itu pecah. Prang. Yang nendang saya lagi saudara. Papa saya bilang, Glenn bukan pakai nendang, Glenn harus tanggung jawab. Waduh, sudah ditinggalin saudara waktu saya kecil saudara. Tapi karena saya takut diomelin, karena itu lemari baru datang dari pagi. Itu soalnya saya pecahin saudara. Saya jadi takut kan, saya takut, aduh ini lemari kaca baru datang dari pagi. Papa mama saya baru keluar sebentar, saya tendang pakai bola pisang saudara. Akhirnya gimana yang saya lakukan? Karena saya takut, saya nggak mau ketahuan sama papa saya coba pikir dengan cara saya yang masih kecil. Apa yang saya lakukan? Saya lari ke minimarket, saya lari ke Indomaret. Saya kan masih bocah, saudara, masih anak kecil. Berpikirnya masih ngaco. Apa yang saya pikirkan? Saya beli lakban bening. Saya berpikir itu kaca yang pecah, kalau saya lakbanin satu-satu, itu bisa nempel lagi, saya pikir. Saya lari ke Indomaret, saya beli lakban bening. Saya mulai pasang itu pecahan kacanya di lakban saya. Saya tempel di kaca, di lemari tersebut yang udah pecah. Bukannya malah makin benar, malah makin bikin saya terluka. Tangan saya jadi malah kena berdarah, kena kaca. Sampai papa mama saya pulang, saya udah makin takut. Kacanya pecah, tangan saya berdarah, makin takut gitu. Dan akhirnya ternyata hal yang kita sembunyikan dan kita obatin dengan cara kita sendiri bisa menyakiti kita lebih dalam. Padahal kalau saya juga anak kecil, mungkin kalau saya minta sama papa saya kali itu, papa saya juga bilang, ya udahlah, makanya kita jangan main bola di dalam kamar, di dalam rumah, kan udah dibilangin. Pasti papa saya cuma bilang begitu doang. Tapi karena saya takut ketahuan, saya takut diomelin, saya coba menyembuhkan dengan cara saya sendiri. Saya coba memulihkan dengan cara saya sendiri. Dan ini adalah hal yang sering kali kita terapkan sama yang namanya dosa. Karena kita melakukan kesalahan, kita takut untuk ketahuan, akhirnya kita sembunyikan. Kita simpan dalam-dalam, kita coba pulihkan dengan cara kita yang salah. Tapi dosa yang saudara simpan tidak akan menyembuhkan diri kita. Justru sebagai dosa pelantaran yang saudara lakukan, namun saudara simpan baik-baik, saudara kubur baik-baik, ini akan menjadi mencelakakan diri kita di masa yang waktu yang akan datang. Ini seringkali kita menerapkan dosa dengan cara yang salah. Karena dosa yang kita sembunyikan, kita obati dengan cara kita sendiri, akhirnya akan menyakiti diri kita lebih dalam. Kita semua pernah mengalami dosa. Kita manusia. Firman Tuhan bilang roh itu penuh tapi daging itu lemah. Manusia itu dekat banget, berdekatan sampai namanya dosa. Apa sih artinya dosa, saudara? Apa sih maksud dari dosa? Dan firman Tuhan bilang kita semua terlahir secara berdosa karena manusia pertama jatuh dalam dosa, sehingga kita semua lahir dalam keadaan berdosa.
Tapi kita bersyukur karena pengorbanan Yesus Kristus, kita bebas dari segala dosa, katakan amin. Kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin. Tapi apa arti dari dosa? Kita tulis slide selanjutnya. Apa makna dari dosa? Yang pertama, dosa ini adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah. Bilang sama saya, pelanggaran. Dosa terjadi karena kita melanggar kehendaknya Tuhan. Bahkan dalam terjemahan bahasa aslinya menggunakan bahasa Yunani, yaitu namanya hamartia. Apa itu? Meleset dari sasaran, tidak tepat sasaran. Makanya manusia pertama kali jatuh dalam dosa itu Adam dan Hawa, saudara. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena mereka melanggar kehendaknya Tuhan. Diciptakan di sini Taman Eden, semuanya baik, semuanya indah, semuanya bisa diusahakan, semua bisa dinikmati. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Tapi karena dia melanggar kehendak Allah, dia meleset dari sasaran yang ditempatkan sama Allah, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Namun yang menariknya, saat manusia pertama jatuh dalam dosa, apa respon dari manusia? Kita lihat dulu ayat ini, Kejadian 3 ayat 7 dan 8. Kejadian yang ketiga ayat yang ke-7 dan juga 8. Ini adalah dosa yang pertama yang terjadi di muka bumi. Ini adalah dosa yang terjadi pertama kali oleh manusia. Kejadian 3 ayat 7 dan juga 8. Kita baca sama-sama. 3, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat syawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam padang itu pada waktu yang hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam. Apa yang terjadi saat manusia pertama melakukan dosa? Dan golongan Adam dan Hawa saat ia berdosa adalah bersembunyi. Pada awal manusia nggak tahu kalau mereka telanjang. Tapi saat melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kemuliaan Allah, sehingga mereka sama-sama menyaksikan bahwa diri mereka telanjang. Dan Tuhan tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan tahu dosa yang mereka sedang kerjakan. Namun saat Allah datang, Tuhan datang sama kehidupan Adam dan Hawa, apa yang dilakukan? Mereka bersembunyi. Mereka malah menutupi dirinya. Mereka malah lari dari Tuhan. Ini yang seringkali terjadi saat kita melakukan dosa. Ternyata dosa akan membuat kita bersembunyi dari Tuhan. Dosa akan membuat kita lari dari Tuhan. Kasih Tuhan mengejar kehidupan kita, katakan amin. Tapi dosa membuat kita lari dari kasihnya Tuhan. Makanya saat Adam dan Hawa diciptakan baik sama Tuhan, tapi saat mereka melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Mereka malah takut, mereka bersembunyi. Mereka nggak mau ketemu sama Tuhan. Makanya seringkali saat kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, kita bukan malah makin mendekat sama Tuhan, kita malah makin jauh daripada Tuhan. Kita malah makin menjauh. Makanya saya selalu bilang sama saudara, Tuhan nggak pernah pindah dari tempatnya. Tapi seringkali kita yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Makanya Amsal 28 ayat 13 bilang begini, saudara. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Firman Tuhan bilang dosa, pelanggaran yang saudara simpan dalam-dalam, mungkin manusia nggak tahu. Mungkin manusia bisa ditipu. Kita melakukan dosa hari ini ngomong di mimbar, bisa ngomong, bisa hebat ngomong. Tapi manusia bisa ditipu, Tuhan nggak bisa ditipu. Alkitab bilang begini, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya, dan bukan hanya mengakuinya, namun meninggalkannya, ia akan disayangi. Saudara mau hidup di dalam dunia ini beruntung, saudara? Amin ya. Jangan simpan pelanggaran saudara. Apa yang saudara lakukan sama pelanggaran dan dosa saudara, saudara harus mengakuinya. Bilang sama saya, mengakuinya. Bukan hanya mengakuinya, kita harus meninggalkannya. Saat engkau mengakuinya, engkau meninggalkannya, engkau akan semakin disayang sama Tuhan. Tidak ada keuntungan yang kita menyimpan dosa. Tidak ada keuntungan yang kita menyimpan pelanggaran. Akui dosamu di hadapan Tuhan, tinggalkan dosamu di hadapan Tuhan, maka kasihnya sempurna buat kita. Amin. Mengakui dosa bukan hanya sekedar mengucapkan kata maaf. Mengakui dosa bukan hanya sekedar bilang minta maaf sama Tuhan, tetapi melibatkan yang namanya pertobatan dalam kehidupan. Pengakuan tanpa perubahan tidak ada gunanya. Sebagai contoh, saudara,
Mungkin saya nggak tahu. Kita kalau udah menikah satu kali seumur hidup, katakan amin. Amin. Apapun kondisinya, apapun resikonya, satu kali seumur hidup. Makanya saya selalu bilang sama jemaat Tuhan yang belum menikah, hati-hati, buka mata lebar-lebar. Saat sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Dan ingat perkataan martabak keju. Selamat menikmati. Tapi kita menikah satu kali seumur hidup. Artinya apa, saudara? Kalau kita melakukan kesalahan, akui. Tapi tidak hanya cukup berkata maaf, tapi berubah. Kita mungkin nggak sadar, kita nggak sangka, kita nyakitin orang. Jangan pelit banget ngomong maaf. Kenapa ngomong maaf itu sangat-sangat mahal buat kita? Padahal Tuhan kasih itu dengan cuma-cuma. Tuhan kasih pengampunan dengan cuma-cuma. Namun terkadang kita kasih maaf kita sama orang dengan syarat. Berikanlah permintaan maaf saudara sama orang yang saudara sakiti. Tapi jangan hanya cukup sampai minta maaf doang. Kita harus berubah. Bilang amin. Amin. Jangan sama kanan kiri, saya minta maaf sama kamu. Pakai semangat dari ini dong, ya. Tapi kita percaya saat kita ngakuin, kita tinggalin, kita pasti akan dipulihkan sama Tuhan. Amin. Jadi hal tersembunyi yang dapat menghancurkan kita adalah yang namanya dosa. Hal tersembunyi yang dapat menghancurkan hidup kita, masa depan kita, namanya dosa. Maka kita belajar hari ini 3 bahaya dari menyembunyikan dosa. Saudara siap lebih lagi diberkati? Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Apa 3 bahaya dari menyembunyikan dosa? Yang pertama adalah dosa yang disembunyikan menghalangi hubungan dengan Tuhan. Bilang sama saya, menghalangi hubungan. Kita buka ayat firman Tuhan. Yesaya 59 ayat pertama, ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama 3, 2, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Firman Tuhan bilang begini, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ternyata bukan Tuhan gak sanggup tolong kita, bukan Tuhan gak sanggup dengar kita, namun yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan karena adanya dosa. Firman Tuhan bilang begini, saudara, yang membuat dia menyembunyikan diri. Terjemahan aslinya bukan Tuhan yang ngumpet. Dalam terjemahan aslinya saat Tuhan bilang menyembunyikan diri, bukan berarti Tuhan yang lari dari kita, bukan. Tetapi saat Tuhan berdiam diri, ada tembok yang membuat saudara tidak bisa melihat Tuhan. Apa yang disebabkan? Karena adanya dosa. Hari ini saudara berdoa, teriak sama Tuhan, bersuara sama Tuhan, beriman sama Tuhan. Bukan Tuhan gak dengar hari ini, tapi terkadang menjadi pemisah antara engkau dengan kebaikan Tuhan, dengan jawaban doa dari Tuhan, karena adanya dosa yang disembunyikan. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Kalau kita masih bilang, oh saya gak pernah berdosa Pak, kita sedang melakukan sebuah kebohongan di mata Tuhan. Saya pun masih ada dosanya kok. Kita harus mengakui. Makanya Gembala Sidang selalu ngajarin minta ampun sama Tuhan seumur hidup kita. Minta ampun sama Tuhan setiap hari. Karena kesucian, kekudusan di mata Tuhan ini berbeda level sama apa yang kita tahu. Alkitab bilang, kita pikiran kita salah aja, udah berdosa. Kita matanya aja nggak sesuatu yang nggak benar, kita pikirin kita udah berdosa. Kita nggak bisa lepas dari dosa. Kita bisa lepas dari dosa karena kita diampuni sama Tuhan, katakan amin. Manusia tidak dapat bebas dari dosa tanpa Tuhan. Manusia tidak bisa terlepas dari ikatan dosa, cengkraman dosa dengan kekuatannya sendiri. Hanya melalui kekuatan dari Tuhan. Hari ini bukan karena doamu nggak dijawab, bukan karena Tuhan nggak mendengar apa yang kau minta hari ini, tapi yang membuat untuk kita terhubung dengan Tuhan karena masih adanya dosa yang tidak diakui. Ini akan menghambat hubungan kita sama Tuhan. Jangan sampai berkat yang harusnya diterima sama saudara di tahun ini
di bulan ini terhambat. Kenapa? Karena kau masih menyimpan dosa dan pelanggaran. Kita bisa tipu orang, kita bisa berpura-pura di depan orang, kita nggak bisa berpura-pura di mata Tuhan. Kita nggak bisa bohongin Tuhan. Tuhan pengen kita bertobat, katakan. Saat kau sungguh-sungguh bertobat, mengakui dosamu dan meninggalkannya, hubunganmu akan terkoneksi sama Tuhan. Di mulutmu akan punya kuasa. Apa artinya? Doamu didengar sama Tuhan. Doamu dijawab sama Tuhan. Hari ini kalau engkau mau tangan Tuhan menyentuh hidupmu, pendengarannya sampai kepada perkataan imanmu, bertobat di hadapan Tuhan. Akui dosa Tuhan, saya nggak sempurna. Tuhan, saya melakukan kesalahan, saya nggak bisa apa tanpa Tuhan, saya membutuhkan Tuhan. Maka tangannya akan menyentuh hidup saudara. Maka telinganya disediakan bagi iman saudara. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mendengar kita, Tuhan akan memberikan mujizat buat kehidupan kita. Amin ya, kita sedang tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yang pertama, dosa yang yang disembunyikan akan menghalangi hubungan dari Tuhan. Yang kedua, apa akibat dari dosa yang disembunyikan? Yang kedua adalah dosa yang disembunyikan memberi tempat untuk tuduhan yang menghancurkan. Kita buka firman Tuhan Wahyu 12 ayat yang ke-10. Yang kedua adalah bahaya dari dosa yang disembunyikan adalah memberi tempat untuk tuduhan yang menghancurkan. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapi. Dengar baik, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara, tugas saudara membebaskan kita, katakan amin. Tapi tugas si jahat adalah mengkondem kita siang dan malam, kata firman Tuhan. Si jahat akan mengkondem hidup saudara setiap hari, setiap waktu, setiap jam. Makanya dosa yang saudara sembunyikan akan menjadi legal zone-nya iblis. Akan menjadi tempat yang legal buat dia mengkondem saudara. Dosa yang tidak diakui, dosa yang disembunyikan akan kasih tempat, izin buat iblis mendakwa saudara siang dan malam. Karena pekerjaan iblis adalah mendakwa hidup saudara. Makanya kita lihat di slide selanjutnya begini saudara. Dosa yang disembunyikan akan menjadi celah legal zone. Apa sih legal zone? Itu tempat yang legal buat ditempatin. Iblis akan punya tempat di sana. Saat iblis punya tempat di sana saudara, ia akan terus menuduh dan melemahkan. Makanya banyak orang yang tidak mengakui dosanya, apa yang akan terjadi? Akan terus dikejar sama yang namanya rasa bersalah yang tidak pernah kunjung selesai. Orang yang paling menyedihkan adalah orang yang hidup hari ini, namun lukanya masih di hari yang lalu. Ini orang yang paling menyedihkan. Badannya di hari ini, pikirannya, lukanya masih ada di 3 tahun yang lalu. Ini orang yang paling menyedihkan. Kenapa? Karena kita buka celah supaya dia bisa kondem saudara setiap hari. Saat engkau menyimpan dosamu, apa yang akan terjadi saudara? Ketakutan akan terus menghantui. Tuduhan dalam diri akan berkata, kamu nggak layak, kamu munafik, kamu nggak layak untuk diberkati. Kemarin saya cerita sama jemaat Tuhan, saya cerita bahwa kemarin saya melayani seorang jemaat. Awalnya didiagnos pneumonia paru-paru, ternyata kan terinfeksi HIV. Beberapa hari lalu saudara masuk ICU, positif HIV/AIDS. Udah seumur hidup mematikan, menyebar. Saya datang saudara, takut karena sekarang kita takut juga saudara masuk ICU ya. Karena kita masuk ICU itu semua orang udah pada koma semua, pakai ventilator semua. Saya masuk ICU, jam besok saya datang, saya pakai penyemprotan, saya double masker. Keluarga kasih saya sarung tangan, pakai sarung tangan medis, saya masuk. Dia udah gak bisa ngomong, karena setiap ngomong dia sesak, nafasnya udah mulai makin hilang. Saya cuma bilang satu hal, kamu mesti dikasih kesempatan sama Tuhan. Banyak orang yang tiba-tiba mati mendadak, gak punya waktu untuk bertobat sama Tuhan. Saya cuma bilang hari ini kamu dikasih waktu sama Tuhan, bertobat sama Tuhan. Saya bilang jangan kasih tempat untuk iblis mendakwa kita. Betul kita pernah salah, betul upah dosa adalah maut, betul. Tapi maut tidak berkuasa atas hidup kita setelah mengakui iman kita sama Tuhan.
Karena maut telah diselesaikan dari kayu salib. Makanya saya bilang hari ini kalau kamu masih hidup, Tuhan masih kasih kepercayaan, Tuhan masih kasih kesempatan. Jangan kasih tempat untuk mendakwa hidup. Saya doa sama dia, saya bilang, biar iblis sudah mendakwa hidupmu, engkau mengingat kebaikan Tuhan. Ini hidup yang gak bisa. Orang yang kena HIV/AIDS itu kayak kena petir di siang bolong, gak pernah terbayangkan. Mengerikan. Makanya saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, jangan sibuk tanya, kenapa sih Pak cowok gak menikah sama cowok? Udah jelas tuh hasil. Diciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Leo. Karena udah cukup, udah mau ada perubahan di antara kita. Secara medis saja udah bilang nggak bisa. Laki-laki berhubungan sama laki-laki menghasilkan HIV/AIDS. Udah jelas. Selama kita mendengar kebenaran ini, terima baik-baik. Terima baik-baik. Penyesalan akan selalu datang di belakang. Yang di depan namanya pendaftaran. Karena kita nggak tahu hari esok, makanya hari kita harus jaga hidup baik-baik. Karena kita nggak tahu hari esok. Tapi saya mau sampaikan sama saudara, jangan simpan dosa dan pelanggaranmu, karena itu akan menjadi celah buat hidupmu supaya iblis bisa kondem. Karena pekerjaan iblis adalah mendakwa saudara dan saya setiap hari, setiap waktu, siang dan malam. Kalau kita udah mengakui dosa kita, iblis nggak punya celah lagi untuk kondem kita. Iblis nggak punya kesempatan untuk memperkatakan hal buruk buat masa depan kita. Orang yang sudah mengakui pelanggarannya diampuni sama Tuhan. Saat engkau sudah diampuni, saudara, saat engkau nggak lari dari Tuhan, engkau dipulihkan sama Tuhan, engkau akan mengalami celaka dalam hidup. Saat Raja Daud menyembunyikan dosanya saat ia berzina dengan Batsheba, ia awalnya menjalani hidup seperti biasa. Orang nggak tahu dia berdosa berzina. Dia masih jadi raja kok. Dia masih menikmati kehidupannya. Tapi ternyata dia nggak bisa menipu perasaannya. Hatinya kering, jiwanya kering. Makanya firman Tuhan, Pemasmur bilang bahwa dia bilang begini, selama aku berdiam tulang-tulangku menjadi lesu, aku mengeluh sepanjang hari. Tidak ada namanya ketenangan saat kita menyembunyikan dosa. Justru sebaliknya, saat engkau tidak menyembunyikan dosa, engkau mengakuinya sama Tuhan, ketenangan diberikan sama saudara. Nggak enak tidur tuh, nggak nyenyak tuh, nggak enak. Mau tidur tuh dakwaan, mau tidur tuh mikirin, saya berdosa, saya nggak layak, saya nggak layak untuk diberkati, saya nggak layak untuk diselamatin. Tapi saat engkau menyerahkan sama Tuhan, engkau punya ketenangan dalam hidup. Ketenangan dalam hidup ini hanya didapatkan dari Tuhan. Makanya orang yang dekat sama Tuhan, masalahnya mau kanan kiri, kanan kita tetap tenang. Karena kenapa? Kekuatannya berasal dari Tuhan, bukan dari keadaan itu. Makanya saya bilang, sukacita kita tidak boleh ditentukan sama keadaan di luar, karena sukacita itu berasal dari Tuhan. Jadi hari ini saat engkau menyerahkan dosamu, mengakui dosamu, bertobat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan buat jiwa kita. Tenanglah hai jiwaku, katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, dosa yang disembunyikan, apa yang akan terjadi dari akibat itu, saudara? Yang ketiga, dosa yang disembunyikan akan menghancurkan masa depan. Bilang sama saya, menghancurkan masa depan. Kita buka ayat Bilangan 32 ayat yang ke-23. Saya pakai terjemahan firman Allah yang hidup supaya lebih dapat dimengerti. Bilangan 32 ayat 23, kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Tetapi apabila kalian tidak berbuat seperti yang kalian katakan itu, maka kalian berdosa kepada Tuhan, dan pasti dosa kalian akan mengejar dan menimpa kalian. Sebagai terjemahan kata firman Allah yang hidup supaya lebih dapat dimengerti. Firman Tuhan bilang begini, saudara, maka kalian berdosa kepada Tuhan, dan pasti dosa kalian akan mengejar dan menimpa kalian. Dosa yang dipendam tidak akan pernah lenyap. Dosa yang disimpan itu sebagai sebuah benih dalam tanah, benih yang busuk. Hari ini sudah ditutup, ke depan akan keluar baunya. Di hari yang depan, saat engkau menutupi dosa, engkau menjadi bumerang bagimu. Makanya jangan sembunyikan pelanggaran. Karena saat engkau menyimpan pelanggaranmu, engkau akan dapat menghancurkan masa depan di waktu yang akan datang. Seseorang bisa membangun pelayanan yang sedemikian rupa baik. Seseorang bisa membangun sebuah pernikahan yang terlihatnya harmonis. Seseorang bisa membangun karir yang terlihatnya sukses.
Tapi bila ada dosa yang tersembunyi tidak dibereskan, itu kan seperti rayap yang akan menghancurkan pada waktu tertentu, merobohkan di waktu yang tertentu. Saat perbedaan antara Petrus dan juga Yudas, apa saudara? Perbedaannya adalah, persamaan dulu ya. Persamaan adalah mereka sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Yang pertama menjual Tuhan, yang kedua menyangkal Tuhan. Tapi apa menjadi perbedaan? Sampai akhir kisah hidupnya berbeda. Yudas mati, Petrus dipakai sebagai pendiri gereja mula-mula. Apa yang membedakan? Mereka sama-sama berdosa. Banyak orang bilang, tapi kan dosanya mereka beda, Pak. Yang satu nyangkal, yang satu menjual. Dosanya mungkin lebih berat Yudas sekali, Pak. Saudara, di dalam kebenaran tidak ada dosa besar, dosa kecil. Tapi jelas firman Tuhan bilang upah dosa adalah maut. Ternyata kalau dosanya besar, dosanya kecil, hasilnya sama. Tapi apa membedakan Petrus dan juga Yudas? Respon dan sikap hatinya terhadap dosa. Petrus menangis lalu mendekat kepada Tuhan. Yudas menangis, gantung diri. Hari ini dosa yang kau sembunyikan akan merusak masa depan. Tapi dosa yang saudara akui akan memperbaharui masa depan. Kita nggak bisa lepas dari namanya dosa tanpa kehadiran Tuhan. Yang membedakan saudara dengan orang yang meninggalkan masa depannya karena kita tidak ada mau mengakui dan mendekat kepada Tuhan. Makanya saat Tuhan berdiam diri, Tuhan gak pernah pindah, Tuhan gak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan selalu tepat di posisinya. Tapi yang membuat kita jauh daripada Tuhan bukannya Tuhan, tapi diri kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan, saya pelayanan untuk bisa melakukan dosa ini, Tuhan. Saya gak lagi melayani Tuhan. Tuhan, saya udah mau melayani, sekarang saya berjemaat Tuhan, tapi ternyata setelah sampai satu saya masih jatuh dalam dosa Tuhan. Saya kayaknya gak layak datang ke gereja Tuhan. Tuhan, kayaknya saya gak layak menjadi orang Kristen Tuhan. Saya masih dosa terus. Yang membuat engkau menjauh daripada Tuhan bukan karena Tuhan, tapi karena keputusan untuk menyembunyikan dosa. Saat Petrus datang kembali sama Tuhan, Tuhan malah bilang begini sama Petrus, apakah kau mengasihi aku? Petrus bilang, ya aku mengasihi engkau. Tuhan bilang lagi, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan ngomong begitu sama Petrus. Kenapa Tuhan ngomong 3 kali sama Petrus? Ini menandakan Petrus menyangkal 3 kali Yesus. Diubah perkataan menyangkalnya menjadi perkataan, ya aku mengasihi engkau. Dosa yang dilakukan sama Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Namun saat dia mendekat kepada Tuhan, apa yang Yesus lakukan? Dia memulihkan perkataan Petrus dari awalnya menyangkal sampai menyatakan imannya. Aku mengasihi engkau Yesus. Tuhan gak pandang hina pada perkataan Petrus. Tuhan gak ingat, Tuhan gak nyinyir sama Petrus. Saat Tuhan bilang, apa kau mengasihiku Petrus? Petrus bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan gak bilang begini, masa? Tuhan ngomong begini. Tuhan bilang begini, gembalakanlah domba itu. 3 kali Yesus berbicara karena Yesus mau memulihkan. Tuhan mau memulihkan saudara dan saya. Kita pernah dosa, terus kita memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan dengan caranya, dan caranya sempurna memulihkan saudara. Jangan simpan dosa. Jangan simpan pelanggaran. Jangan simpan luka. Kepada siapa kita harus menyatakan dosa kita? Saya nggak bilang sama saudara, dosa saudara akuin di sosial media. Nggak harus. Kalau begini banget nggak harus. Tapi yang paling utama, kemana saudara harus mengakui dosa saudara? Kepada Tuhan. Kita lihat saudara, kenapa harus bagaimana saat saudara mengakui dosa saudara? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Boleh saya undang Angga, boleh bantu saya. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Setia apa artinya? Tidak pernah berubah. Adil apa artinya?
Saya pernah bilang sama saudara, keadilan Tuhan sama keadilan manusia berbeda. Keadilan manusia pengennya apa yang kamu lakukan, kamu dapatkan. Tapi keadilan Tuhan, engkau tidak layak, engkau saya layak. Engkau layak, engkau saya layak. Engkau benar, engkau saya layak. Engkau salah, saya layak. Ini keadilan Tuhan. Bahwa siapapun kita layak untuk diselamatkan sama Tuhan. Apapun latar belakang kita. Banyak orang bilang begini, Pak, kalian ngomong gampang Pak, tapi masa lalu saya kelam banget Pak. Kalau saya mau dihitung-hitung Pak, gak kayak orang-orang. Coba kalian ke gereja, gak baca firman Tuhan. Saya lebih parah lagi Pak masa lalu saya. Dengar baik, Ia adalah setia dan adil. Apapun dosa dan pelanggaran saudara, Dia adil buat saudara. Apa itu? Dia tetap memberikannya. Kenapa? Karena Dia tidak dapat berubah. Dia tidak bisa berubah. Dia tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun dosa dan pelanggaran saudara hari ini datang kepada Tuhan, maka Ia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Tuhan gak pernah lihat hari yang kemarin. Tuhan gak pernah lihat kondisimu di tahun yang kemarin. Dia lihat posisimu di hari ini. Pertobatan dimulai dari hari ini. Ini panggilan pertobatan buat saudara dan saya. Saya gak sempurna, saudara pun gak sempurna. Kita gak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Akui dosamu apapun itu. Akui pelanggaranmu apapun itu. Akui lukamu apapun itu. Ia setia dan adil. Dengar baik, Dia setia dan adil. Tapi yang Tuhan mau bukan hanya sekedar mengakuinya. Engkau meninggalkan. Engkau coba bilang maaf Tuhan. Engkau harus punya pertobatan di dalam Tuhan. Tinggalkan dosamu. Berubah, bertobat. Bukan cuma ngaku, oh Tuhan aku udah ngaku, berarti aku diampuni hari ini. Enggak. Engkau mengakuinya dan engkau berubah. Berubah saudara. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya akan sampaikan sama jemaat, kita gak pernah ada yang tahu hari esok. Kita gak pernah ada yang tahu hari esok. Kalau hari kita masih punya kesempatan, pergunakan. Kita gak tahu hari esok. Begitu banyak yang saya alami, orang ada yang meninggal secara mendadak, kita gak pernah ada yang tahu. Saat engkau sudah meninggal, kau meminta ampun, bagaimanapun caranya kau akan dapat diampuni. Tapi selama engkau masih hidup, pengampunan masih terbuka sama saudara. Seberat apapun dosa saudara, pelanggaran saudara, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Saudara kalau baca berita Israel kena bom, di momen pertama kali masuk ke daerah sipil, mengerikan. Israel adalah punya pertahanan yang sangat hebat. Kenapa? Di pemukiman warga. Ini penyerangan pertama kali dan akan masuk dalam catatan sejarah. Kenapa? Masuk ke pemukiman. Kita pernah tahu loh hari esok. Gak pernah ada yang tahu. Selayaknya kau mempersiapkan hidup untuk masa depan secara jasmani, demikian secara roh. Ini yang lebih penting. Kalau kita datang gak bawa apa-apa, kita pulang gak bawa apa-apa. Kita datang dengan keadaan yang telanjang, kita pulang dengan keadaan yang telanjang. Kita gak bawa apa-apa. Kalau kita hari ini hidup, kita mempersiapkan. Oh, kalau saya meninggal, saya sudah siapin kuburan saya di mana, saya sudah siapin asuransi jiwa saya di mana, tempat turunan saya. Itu aja kita persiapkan, apalagi hidup secara roh. Kenapa? Karena itu kekal. Persiapkan.